Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kami sebuah pemahaman dan pengertian bahwa semua ini pasti ada hikmat dan kebaikannya. Berikan kami keselamatan dunia dan akhirat, dan masukkan kami ke dalam surgamu bighairi hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama yang berhadir pada hari ini, yang ulun muliakan, yang tidak bisa ulun sebut satu persatu nama mereka. Begitu juga para pejabat pemerintah, tetuha masyarakat, hadirin hadirah, jamaah haul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali sama-sama kita berusaha meningkatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah yang sebenarnya selalu ada dan hadir menyertai kita. Bahkan di pagi hari ini kita berkumpul, bertemu muka, bersilaturahmi di dalam lautan rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri dan harus kita terima kasihi. Salawat dan salam kembali kita memohon semoga salawat dan salam, kebesaran, keagungan dan kemuliaan selalu ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mendengar manakibnya orang saleh, manakibnya ulama, manakibnya guru-guru kita, maka semua itu adalah gambaran tentang Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu yang mereka miliki adalah ilmunya Rasulullah, akhlak yang mereka miliki akhlaknya Rasulullah, amal yang mereka perbuat pun amal yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka menceritakan kelebihan mereka, mengisahkan keistimewaan mereka, membuat kita ingat dan sadar. Begitulah hebatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan, terkhusus di Teluk Tiram, ada seorang yang telah berhasil menjadi ulama, yang menjadi seseorang memerankan akhlak budi pekertinya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, yang gerak-gerik beliau, ucapan beliau, akhlak beliau, semuanya ilmu dan pengetahuan beliau, beliau menyadari sesadar-sadarnya itu semua adalah kelebihan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, hendaklah kita tanamkan bersama-sama. Jangan sampai ada rasa
Jangankan mengaku guru, menjadi murid saja belum bujur. Sebuah pelajaran, sebuah pandangan yang dikasih dan ditanam oleh guru-guru kita. Jangankan merasa jadi guru, jadi murid aja belum bujur. Inilah sebuah rasa yang mereka tetap pegang dan selalu mereka rasakan. Mereka tidak pernah merasa apa-apa, mereka tidak pernah memiliki kelebihan apa-apa. Kita alhamdulillah masyarakat Teluk Tiram pun menyaksikan betapa beliau almarhum ini sangat rendah hati, tawadhu, yang punya akhlak agung luar biasa. Kenapa? Karena sebuah kesadaran bahwa beliau tidak memiliki kelebihan apa-apa. Jangankan menjadi guru, jadi murid aja belum bujur. Jangankan menjadi seorang kiai, jadi seorang pelajar aja belum sempurna. Rasa itu yang melahirkan ketawadhuan, rasa itu yang melahirkan tidak meminta dipuji, disanjung dan dihormati. Orang memohon kepada beliau untuk mengajarkan ilmu. Apa yang beliau ajarkan? Kitab. Kitab yang mana? Kitab yang beliau dapat dari guru-guru beliau. Beliau lulus menjadi ulama. Beliau mampu menyampaikan ilmu-ilmu orang-orang dahulu yang tidak berani berkata A, B, C tanpa ada data dalam kitab yang pernah beliau baca. Setiap harinya kitab yang dibacakan. Beliau berguru membaca kitab itu, kemudian kitab itu dibacakan lagi kepada masyarakat. Itulah amalan beliau, itulah tugas beliau, seorang ulama yang menyampaikan ilmu-ilmu agama melewat kitab-kitab yang mu'tamad dan mu'tabar. Bukan sekedar membahas Quran dan hadis, bukan sekedar menerjemahkan Quran dan hadis tanpa membuka di mana kitab, apa dalilnya, siapa yang berkata. Itulah orang-orang soleh, itulah ulama-ulama. Mereka ulama memakai kitab ulama. Datuk Kelampayan mengarang kitab Sabilal Muhtadin, tertulis di dalam kitab beliau, menurut Syekh Ibnu Hajar begini, menurut Syekh Ramli begini, menurut Imam Nawawi begini, menurut Imam Rafi'i begini. Artinya mereka ulama-ulama yang menyambung lidah para alim ulama. Apa yang mereka sambung? Kitab yang pernah dikarang oleh ulama-ulama bahari, kemudian disampaikan lagi kepada masyarakat, dibacakan di tengah masyarakat agar masyarakat tahu inilah ilmu yang sampai sanadnya kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pelajaran sederhana tapi membuat kita hidup menjadi damai. Jangankan jadi guru, jadi murid saja belum bujur. Sungguh luar biasa akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sederhana, tawadhu, merendahkan diri. Kenapa? Ya, karena rasa itu telah menjadi darah daging dalam hidup dan kehidupan beliau. Kita kadang-kadang anak pondokan hanya sekolah setahun, bulik ke kampung rasa kayak wali kutub. Bulan Ramadan langsung ke masjid, duduk di peimaman, model kayak inya pak iyanya, takajud kampung. Ujar orang kampung, oh si anu nang sekolah di pesantren itu biarainya bujur aja. Memang bacaannya bujur, memang bacaannya pasih, dan inya mungkin berhak menjadi imam. Tapi rasa hebat, rasa mengaku harat, rasa mengaku punya kelebihan, rasa itu belum dibunuh oleh dia.
bahkan kadang-kadang kayak model orang harat tuh bang, azanul isya, bayang sunat, aqimis shalah, qomat jadi imam, istawu sufufakum, ratakan shaf, bahu besampok bahu, matiakan bunyi HP, mun berbunyi hampas. Allahu Akbar, bujur bacaannya pas, kada tersalah, pikir oke, tapi hatinya merasa bahwa dia orang hebat, dia orang yang harus dimuliakan, dia orang yang harus disanjung dan dihormati. Kenapa muncul rasa seperti itu? Karena dia merasa punya kelebihan. Seseorang yang punya rasa, jangankan jadi guru, jadi murid saja belum bujur, insya Allah akan tidak meminta pujian dan sanjungan kepada siapapun. Bagaimana bisa kita mengaku jadi murid yang bujur? Seorang murid kal mayyit fi yadil ghasil, seorang murid yang bujur seperti mayit di tangan tukang mandi. Artinya adalah mayit itu protes, dibalik tukang mandi ke kanan hinip, dibalik ke kiri hinip, diangkat tangan, dikubui, dibarasihi hinip. Mun melawan juga itu antara dua aja, belum mati atau jadi hantu. Orang mati hinip. Ada kita kadang-kadang lawan perguruan masih mehuang, kadang-kadang kada masih disuruh membaca wirid tebu lirid, dijulungi amalan, dijual bukunya. Artinya jauh dari akhlak-akhlak agung. Jangankan menjadi guru, jadi murid saja belum bujur. Rasa itu yang tertanam, rasa itu yang harus muncul, hingga kita tidak meminta apa-apa dari siapapun karena kita punya kekurangan, kita tidak memiliki apa-apa. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, ini yang disampaikan oleh mereka. Semoga kita semua yang hadir bisa mengamalkan sedikit demi sedikit, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan dan bantuannya, karena dengan bantuan dan pertolongan Allah kita bisa mengamalkan sesuatu amalan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kita mengajarkan kepada kita, apabila mengajar mengatakan qolal musannifu, janganlah kamu merasa kamu yang punya ilmu, kamu yang punya kelebihan. Datang di mana berisi ilmu, datang di mana berisi kelebihan. Mungkin rukun 13 sembahyang kawa dijawab, rukun wudu kada kawa dijawab, mungkin rukun mandi wajib pun kawa dijawab, tapi bulu ketiak siapa nang tahu. Kada kawa mengaku alim besar, masih ada bungul di dalam diri ini, masih bungul. Sealim-alim kita, takuni jumlah bintang di langit berapa? Tengah malam betuyuk bintang, ada nih nang ditakuni orang halabio, subuh hanyar bangunnya bintang sisa 2. Tungarannya makal lain kayak Abu Nawas juga. Pokoknya jumlah bintang di langit sini presiden. Bila kada percaya hitung basah. Artinya ujar Abu Nawas, pian lawan ulun sama-sama bungul. Itu pelajaran Abu Nawas. Raja juga bang juga anak mengalahkan lawan Abu Nawas nih. Dimana andaknya tatangah langit berapa jumlah bintang di langit? Bumi ini nah dimana tatangahnya mau ya Abu Nawas ini tajak sidin tongkat di hadapan raja di sini nah tatangahnya bumi presiden. Kalau percaya udah raja ukur hasaronganan situ jauh. Ya artinya mun kata kawa jua ngukur sama humul, sama dia bungul.
Bintang mah berapa aja raja? Sini presiden. Percaya anda hitung soronganan presiden. Artinya kita sama-sama bungul. Itu aja. Baik mengaku bungul. Tahu rukun wudu biasa, tahu rukun sembahyang biasa, wajar aja. Tapi bertahanlah tahu ada juga. Apalagi masa suha sudah banyak ilmu yang dikurangi. Jadi imam kada bertamu di lakum. Asal hafal qul ya ayyuhal kafirun, mbah sudah tuha. Kenapa? Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Kada bertamu di lakum. Ada makmum ini menggerigit juga sudah. Kalau lawasan setengah jam wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Mam lakum makan aja sudah ya. Jadi jangan di belakang kada boleh menakur kayak itu tuh bepandir. Nyawa bang bepandir juga. Jadi sikong untung udah kada bepandir bungol seberatan. Artinya itu tadi Pak, masa suha mulai sudah kada peringatan tumbur cucuk mencari kacamata sampai ke halabio karena tahu kacamatanya di dahi andaknya. Jadi itulah sudah lupa kedingat. Jadi mun mengaku alim kada ada dalilnya, kada ada alasannya, karena yang kita sampaikan bukan ilmunya kita, yang kita ajarkan bukan pengetahuannya kita, semua adalah qalal musannifu, ilmunya pengarang, ilmunya yang mengarang kita, bukan ilmunya kita. Seperti yang kita baca Simtut Durar itu kan kehebatannya Habib Ali, bukan kita yang hebat. Maulid Diba itu kehebatannya Ad-Dibai, Al-Azhar dan lain-lainnya. Ini kadang-kadang kita kada sadar ketika baca Maulid Azab asa seorang nang koyo, padahal nang mengarang lain seorang. Asa membaca kitab Simtut Durar asa seorang nang harap, padahal nang mengarang lain seorang. Membacakan aja tugin dahano teputa-punta dahano juga ya tukang dahano. Oh wayah ingat tuh wayah kada ya rasa harap juga mengasidah juga karangan seorang kada, tulisan seorang kada. Maka itulah yang harus kita tanamkan di hati kita. Ilmu yang ada yang dimiliki sepertinya oleh kita itu bukan miliknya kita, itu adalah ilmu dari orang-orang saleh, orang-orang alim yang dulunya mereka memegang, memiliki ilmu tersebut yang kita sampaikan kepada orang lain. Ilmu itu bukan milik kita, kelebihan itu bukan milik kita, semua adalah milik orang-orang saleh di zaman dahulu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita pun mengajarkan kepada kita jangan sampai kita kada menuntut ilmu agama. Man mata ala hadhil halah mata syahidan wa man mata ala ghairi hadhil halah mata syakitan. Itu begayanya guru-guru kita. Siapa mati menuntut ilmu matinya syahid, siapa mati kada menuntut ilmu matinya syakit. Nah itu bergaya-gayanya guru-guru kita. Artinya mereka menginginkan orang-orang agar menuntut ilmu, bukan sekedar mengejar harta. Mereka kada himung bila orang sugih, mereka kada himung bila orang jadi pejabat, tapi mereka himung bila orang berisi ilmu. Dan dasar bujur bila berilmu nyaman menjawab masalah, bila nyabah harta aja lawan anu sugih aja kerakawapang menjawab masalah. Kayak ujian di kelas juga sugih tapi bungol, datang ujian kertas soal maka SB aja atau BS benar salah aja jawabannya tuh nengaran bungol. Tahu lah bungol. Apakah malaikat Jibril sama dengan Ijrail? Itu aja pertanyaannya. Tapi nya bungol, sugih aja sugih tapi bungol. Malaikat Jibril samalah lawan Ijrail. Sama Isa kok nya bungol.
nya sugih tapi bongo. Jadi mun sugih jakada kawa jadi jawaban. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di zaman sekarang ini. Ayo, barang belarang, harga benaik, susu beturun. Kalau hidup harus dijawab lawan duit, mungkin kita kada kesasahan, mungkin kita kada kawa menyasah. Kenapa? Karena barang belarang. Atau mungkin duitnya ada, barangnya dada. Atau barangnya ada, duitnya dada. Atau sama sekali duitnya dada, barangnya dada. Apa yang bisa menjawab? Ilmu. Apa yang bisa menjawab? Pengertian. Mengerti bahwa Tuhan datangkan cobaan dan masalah seperti ini pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Walaupun kita harus tahu apa gerang kebaikannya, biar kita kada perlu tahu, tapi harus kita punya pemahaman pasti ada hikmatnya, pasti ada baiknya. Hanya ilmu yang bisa menjawab. Orang semenyaan tumbur sidin ketawa-ketawa aja, orang semenyaan meungut sidin santai aja. Kenapa? Sidin sudah dapat jawabannya. Jadi kan biasa tuh radio 10 puting rusak semenyaan, rusak semenyaan, tapi bengkel radio ini sudah tahu selahnya, brokoe dulu nya tahu sudah bahwa ini rusaknya di sini, ini rusaknya di sini, ini rusaknya di sini. Brokoe dulu menggawinya gampang aja karena sudah tahu selahnya. Nang sakit itu selahnya ini kededapat betray ganda bunyinya dada, putar Cina kada berbunyi, cabut sini kada jual, ada sini ya, tapi kada jelas radio hantu sakunya. Nah ini nang peneng kepalanya karena kada dapat jawabannya. Tapi mon sudah bang dapat jawabannya, abrokokin dulu ya. Nah santai aja. Begitulah orang yang berilmu. Ketika musibah datang dalam hidupnya, dia memahami, ngarangin beilmu, lalu paham bahwa pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Mudah-mudahan dengan orang yang kita sama-sama menuntut ilmu, belajar ilmu agama sedikit demi sedikit, ngaran hidup di dunia pasti ada bala, ngaran hidup di dunia pasti ada musibah. Kada Jakarta kalau kada macet, kada dunia kalau kada bala. Tidak ada jawaban yang paling kita perlukan dalam hidup ini. Mari kita bersangka baik, mari kita berhusnudzon. Dengan siapa? Dengan Allah. Sesungguhnya husnudzon menempati seperti makrifah, kaya paham, kaya mengerti, kaya model tahu. Pokoknya Tuhan pasti ada hikmatnya, pasti ada kebaikan. Tapi terus yang miskin berjuang dan berusaha, yang sakit berobat dan berusaha. Tapi hati telah menjawab, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ketika miskin datang dalam hidup, dia menyangka pasti baik dan pasti ada alasan yang baik, pasti ada hikmat. Ya Allah, kau berikan miskin dalam hidup hamba, pasti kau punya alasan yang baik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tapi tetap buka toko. Seandainya usaha tidak merubah, namun tetap miskin, dia tidak mempermasalahkan itu. Kenapa kadang mempermasalahkan? Karena ianya sudah sadar sugih bukan jawaban, yang ianya jawaban paham dan mengerti. Setidak-tidaknya husnudzon. Yang sakit silahkan berobat, tapi sudah bisa menjawab sakit pasti ada hikmat, sakit pasti mengandung kebaikan, dan tetap berobat. Kalau sembuh alhamdulillah, kalau kada sembuh atau belum sembuh kada masalah. Kenapa? Pasti ada hikmat, pasti ada kebaikan. Mudah-mudahan dengan berkat guru-guru kita, orang-orang yang mengajarkan kita ilmu dan pengetahuan, mungkin orang-orang dunia tumbuh dengan masalahnya,
Orang berilmu akan tenang dan damai karena punya jawaban segala-galanya. Mudah-mudahan kita bisa mencoba dan terus mencoba nasihat amalan yang diberikan oleh guru-guru kita. Tuntut ilmu, jangan sekedar kau tuntut harta, jangan kau sekedar menuntut pangkat, kemuliaan dan kebesaran. Ternyata benar, sesungguhnya yang bisa jawab masalah lebih di hari ini dan seterusnya hanya ilmu dan pengetahuan agama. Tanpa ilmu dan pengetahuan agama, semua tidak akan bisa menjawab masalah. Mungkin miskin, caci maki, hinaan, penyakit, wabah, musibah, semua bisa dijawab dengan sebuah pengetahuan dan pemahaman. Hati ini lalu jujur berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Namun terus yang miskin berusaha, yang sakit berobat. Kenapa? Karena itu perintah. Dan apabila diberi dikabulkan, alhamdulillah. Kada masalah. Kenapa? Memang hidup sudah dijawab dengan pemahaman dan pengertian. Dan dengan berkat kita hari ini 27 Rajab, seiring dengan haul, seiring dengan peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan musibah yang menimpa seluruh negara terutama Indonesia Allah berikan jalan keluar. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, Allah ampuni. Berkat kita hadir di haul ini, berkat kita peringati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Hari ini kita tidak menganggap ini masalah yang harus dipermasalahkan. Hari ini kita sama sepakat mengaku atas dosa dan kesalahan kita. Kita mengakui dan meyakini ini salah kita. Allah selalu berikan sebuah hukuman karena memang kita punya salah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkat habaib, berkat ulama, berkat sahibul haul, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan kepada kita keampunan. Allah angkat azab dan bala dari hidup dan kehidupan kita. Ya Allah, kami berdosa, kami banyak dosa, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Berkat Rasulullah, berkat guru-guru kami ya Allah, selamatkan kami dari segala wabah dan musibah. Selamatkan Islam kami, selamatkan iman kami, selamatkan keyakinan kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan kami sebuah pemahaman dan pengertian bahwa semua ini pasti ada hikmat dan kebaikannya. Berikan kami keselamatan dunia dan akhirat, dan masukkan kami ke dalam surgamu bighairi hisab. Berkat Rasulullah, berkat guru-guru kami ya Allah. Ini yang dapat belum sampaikan, sekedar mengabulkan hajat dari keluarga almarhum. Moga-moga punya manfaat terutama bagi diri ulun dan bagi kita semua. Wa ila hadratin nabi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah.